Hai semuanya, selamat datang di channel penelitian terkini. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dunia kuantum yang super kecil diwujudkan pada benda yang cukup besar untuk dapat kita lihat hanya menggunakan mata telanjang? Where we're trying to push the boundaries of quantum mechanics to understand to what scales we can accept that quantum mechanics will be true. Atau dunia kuantum bertemu dengan gravitasi yang mengatur alam semesta? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah proyek ambisius bernama Makro, sebuah eksperimen yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar ini. You need to slow down. We're on the verge of the quantum theory of gravity could change Exposing everything. yourself to the beamline is incredibly dangerous. Tweaking the formula should make it more stable. Makro, singkatan dari Macroscopic Quantum Resonators, adalah sebuah proposal eksperimen yang dirancang untuk menguji prinsip-prinsip mekanika kuantum pada objek makroskopik, alias objek yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tujuannya adalah untuk memahami apakah hukum kuantum yang biasanya berlaku untuk partikel super kecil seperti elektron juga berlaku untuk benda yang lebih besar. Quantum fluctuation messes with the Planck scale, which then triggers the Deutsch proposition. Can we agree on that? Selain itu, Makro juga ingin menyelidiki bagaimana gravitasi berinteraksi dengan dunia kuantum. Ini adalah pertanyaan besar dalam fisika modern karena kita belum sepenuhnya memahami bagaimana gravitasi bekerja dalam skala kuantum. Penelitian Makro dilakukan oleh Rainer Kaltenbeck dan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, apakah ada batasan mendasar terhadap ukuran, kompleksitas, atau massa dari superposisi kuantum? Apakah kita sepenuhnya memahami semua sumber dekoherensi mendasar yang menyebabkan peluruhan keadaan kuantum makroskopis? Atau akankah kita melihat penyimpangan karena fisika yang belum kita ketahui? Makro menggunakan resonator optomekanik, sebuah benda kecil yang bisa bergetar seperti garpu tala. Benda ini didinginkan hingga mendekati suhu nol mutlak, sehingga mencapai keadaan kuantumnya yang paling rendah. Kemudian, para ilmuwan mencoba membuat benda ini berada dalam superposisi kuantum, sebuah keadaan di mana benda tersebut berada di dua tempat sekaligus. Bayangkan sebuah bola yang bisa berada di dua posisi berbeda pada saat yang sama. Ini adalah prinsip dasar mekanika kuantum, tetapi belum pernah dibuktikan untuk benda sebesar Two ini. electrons once bonded together, in love, if you will, suddenly separated by a galaxy, but somehow still just as connected. An unbroken union despite being galaxies apart. Selain itu, Makro juga ingin melihat bagaimana gravitasi memengaruhi superposisi ini. Apakah gravitasi menyebabkan dekoherensi alias menghancurkan superposisi kuantum? Ini bisa menjadi petunjuk penting untuk memahami gravitasi kuantum. Makro bukan sekedar eksperimen biasa. Ini adalah langkah besar untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang alam semesta. Jika berhasil, Makro bisa membantu kita memahami 1. Apakah gravitasi memiliki sifat kuantum? 2. Bagaimana batas antara dunia kuantum dan dunia makroskopik bekerja? 3. Apakah teori gravitasi kuantum yang selama ini dicari benar-benar ada? Selain itu, Makro dirancang untuk dilakukan di luar angkasa, seperti di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ini karena lingkungan luar angkasa yang bebas dari gangguan gravitasi bumi dan getaran akan memungkinkan pengukuran yang lebih akurat. Tentu saja, Makro menghadapi banyak tantangan. Misalnya, mendinginkan objek makroskopik hingga mendekati nol mutlak bukanlah hal mudah. Selain itu, menjaga sistem kuantum tetap terisolasi dari lingkungan juga sangat sulit. Tantangan terbesar adalah menghindari dekoherensi atau proses di mana sistem kuantum kehilangan sifat kuantumnya karena interaksi dengan lingkungan. Makro
adalah salah satu eksperimen paling ambisius dalam fisika modern. Jika berhasil, ini bisa membuka pintu baru untuk memahami alam semesta. Mungkin nantinya sebuah benda bisa ada di 2 tempat sekaligus, atau kita dapat membuat sebuah benda menembus tembok. Kita lihat nanti. Time and space, we could wrinkle it. 91 billion light years traveled like that. Jadi, apa pendapat kalian tentang makro? Tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten penelitian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.